Shalom, selamat berjumpa lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah streaming pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa semua yang sudah kami terima daripada Tuhan, baik itu pemeliharaan Tuhan, baik itu perlindungan Tuhan, baik itu penyertaan Tuhan, menyebabkan kami boleh berada pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama beribadah, sama-sama berbakti. Itu karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah streaming ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan dengan darah Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja selama ibadah berlangsung Tuhan. Jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming saat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita beribadah di minggu hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita merasakan sukacita dari Tuhan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan. Bawa daku Erat dalam pelukan. erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita katakan saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, Menikmati kasih dan indahmu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa melingkupi setiap kami. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Ku rindu selalu, Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
bersyukur, penuhi setiap kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu datang ke hadapan hadirat-Mu, merasakan sukacita dari Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kita katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya besar selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Sebab anugerah-Mu dalam hidup kami selalu baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya besar selama
Sebab Tuhan Dia baik, karena anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Haleluya. Kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kami tahu Tuhanlah yang layak untuk menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan dan puji-pujian. Bahkan Tuhan, Engkau layak Tuhan menerima segala-galanya, sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Allah. Jadikan hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum nanti kita akan masuk dalam ibadah perjamuan suci setelah firman Allah ini disampaikan, nah kita boleh mempersiapkan hati kita dengar firman Tuhan, kita ubah hidup kita, biarkan Roh Kudus menjamah hati saudara sekalian, sehingga sungguh-sungguh hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema yang saya beri judul kerja keras dan jangan menyerah. Sekali lagi, tema khotbah saya pada saat ini adalah kerja keras dan jangan menyerah. Bacaan Alkitab kita ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 11. Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaling? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat yang ke-11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini merupakan suatu contoh yang sangat baik yang diberikan oleh firman Allah untuk kita boleh belajar kepada semut. Tentu semut ini punya kelebihan, mengapa sampai firman Allah mengajak kita untuk belajar kepada semut. Nah, kalau kita lihat bacaan Alkitab kita, saudara, ada dua sikap mental yang diberikan oleh semut ketika semut ini menyiapkan persediaan makanan. Sikap mental yang pertama tentu kerja keras. Jadi sebelum musim dingin itu tiba, yaitu pada musim panas, semua semut itu bekerja keras mengumpulkan makanan. Tidak berjerilah, dia terus bekerja menimbun makanan. Karena semut ini tahu pada saat musim dingin tiba, tidak ada satu ekor pun semut yang bisa mencari makanan pada saat musim dingin. Kalau sampai semut ini tidak menimbun makanan pada musim panas untuk digunakan pada musim dingin, maka seluruh keluarga semut itu akan mati. Semut tahu akan masalah ini sehingga tidak mensia-siakan waktu, bekerja keras mengumpulkan makanan, dan dia tidak pernah menyerah, saudara. Karena dia terus bekerja, tidak pernah menyerah, terus bekerja. Memang ada kelelahan, tetapi
Dia tahu ini harus dikerjakan. Jadi itulah sebabnya dikatakan di sini cara kerja semut ini sangat luar biasa. Dikatakan sekalipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, semut ini tetap bekerja. Jadi semut ini diawasi atau tidak diawasi, dia terus bekerja mengumpulkan makanan, terus bekerja mengumpulkan makanan. Itu suatu sikap mental yang sangat baik dari semut ini. Kerja kerasnya sangat luar biasa, dan jangan menyerahnya. Ya, tidak menyerah atas keadaan itu yang luar biasa. Dia bekerja seharian untuk mengumpulkan makanan, sekalipun tidak ada ratunya yang memperhatikan dan mengawasi. Dia terus bekerja. Ini sangat luar biasa. Jadi sikap mental ini yang sebentar akan kita angkat sesuai dengan judul khotbah kita, yaitu sikap mental kerja keras dan sikap mental yang jangan menyerah atau tidak pernah menyerah atas segala kesulitan apapun, saudara. Nah, kita akan membicarakan sikap mental yang pertama, yaitu sikap mental kerja keras. Coba kita akan membaca dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 bagian A. Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Perhatikan di sini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi apa saja yang menjadi pekerjaan kita. Kalau saya katakan dengan kalimat lain seperti itu, apa saja yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, semaksimal mungkin, atau bekerja sekeras mungkin. Tidak bekerja dengan santai, tapi bekerja keras, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 bagian A ini. Pendeknya apa saja yang saudara kerjakan dalam pekerjaan saudara masing-masing. Saya tidak tahu, setiap orang punya pekerjaan masing-masing. Dalam bidang apa saja yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bekerja keras, bukan sesuatu yang dikerjakan sesantai mungkin, bukan, saudara. Bukan sesuatu yang dikerjakan tidak sungguh-sungguh, bukan. Seperti semut, dia kerja keras mengumpulkan makanan pada musim panas, sehingga pada musim dingin dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Jadi kitab Pengkhotbah 9:10a ini membuat kita memaksimalkan apa potensi dalam diri kita, dan kita aplikasikan, terapkan itu dalam pekerjaan kita dengan sekuat tenaga untuk memberikan hasil yang terbaik. Itu maksudnya, saudara. Jadi kita menjadi orang tipe pekerja keras, bukan pemalas, karena pemalas itu dicela oleh Alkitab, sehingga dikatakan di dalam bacaan Alkitab kita tadi, Amsal 6 ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Maksudnya tidur-tiduran, santai, rileks, tidak mau bekerja. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini suatu teguran keras terhadap pemalas yang cuma mau tidur saja, mau berbaring saja, tidak mau bangun dari tidur untuk bekerja. Maka dikatakan ayat 10 juga, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini suatu kondisi yang digambarkan Alkitab terhadap seorang pemalas yang kerjanya cuma tidur, yang mau melipat tangan, tidak mau bekerja. Jadi ini suatu teguran yang keras bagi kita, sehingga kita disuruh belajar kepada semut. Karena semut adalah tipe pekerja keras. Tidak ada semut yang pekerja rileks, tidak ada, pekerja santai tidak ada, saudara, ya. Itu nasihat dari Alkitab dan Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Kemudian juga sebagai contoh di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
Jadi semampu apapun yang ia lakukan. Pertanyaannya adalah, ia ini siapa? Tentu kalau Bapak Ibu ingin melihat sebenarnya cerita ini secara lengkap, bisa dilihat mulai ayat yang ketiga, Mazmur pasal 14 ayat ketiga. Saya akan ceritakan pada waktu itu Yesus sedang berada di Betania. Dia di rumah Simon si kusta. Dan ketika dia sedang duduk makan, lalu datanglah seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan setelah sampai di dekat Yesus, lalu perempuan ini memecahkan leher buli-buli itu dan dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sehingga minyak itu mengalir dari kepala turun ke bawah sampai ke kakinya, dan disekanya kaki Yesus itu dengan rambutnya. Saudara sekalian, jadi kata ia dalam Markus 14 ayat 8 bagian A tadi, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, itu berbicara bahwa dia sudah melakukan semaksimal mungkin menurut kemampuannya. Apa yang bisa dia lakukan, dia berikan kepada Yesus. Itu berbicara tentang hal maksimal. Hal maksimal yang dapat dia berikan kepada Yesus. Giving the best. Memberikan yang terbaik kepada Yesus. Sehingga dia memberikan minyak narwastu murni di dalam pualam yang dikatakan di sini mahal harganya. Itu hal yang sangat berharga bagi perempuan ini. Tapi semuanya diberikan kepada Yesus. Yang terbaik bagi Yesus. Kalau dikatakan berapa harga minyak narwastu murni ini, di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih. Jadi lebih dari 300 dinar harga minyak narwastu yang dipersembahkan oleh perempuan ini kepada Yesus. Kalau kita merujuk dalam Matius 20 ayat yang kedua, dikatakan bahwa upah pekerja itu sedinar sehari. Berarti kalau 300 dinar itu hasil kerja perempuan ini selama 300 hari lebih. Karena dikatakan harganya 300 dinar lebih. Berarti lebih dari 300 hari. Jadi hasil kerja 1 tahun dari perempuan ini semuanya diberikan kepada Yesus. Dipersembahkan pada Yesus. Giving the best, memberikan yang maksimal pada Yesus. Hasil kerja kerasnya selama kurang lebih 1 tahun itu diberikan pada Yesus. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk Yesus. Karena itu ada hasil kerja selama 1 tahun. Kalau 1 dinar 1 hari, kalau 300 dinar lebih, berarti lebih dari 300 hari. Kalau kita lihat di Israel itu 1 bulan itu kurang lebih berselang-seling selama lamanya adalah 30 hari, saudara. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Berarti ini kurang lebih hasil kerja keras selama 1 tahun. Dan itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengomentari apa yang dilakukan oleh perempuan ini dalam ayat yang ke-6 bagian B, bahwa perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Hal yang terbaik dilakukan oleh perempuan ini kepada Yesus. Yesus tidak mencela, saudara. Karena perempuan ini ingin memberikan giving the best. Dia akan memberikan yang terbaik untuk Yesus. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya saudara, kenapa Tuhan katakan bahwa di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga, dan semua orang akan mengingat dia. Jadi hal yang dilakukan oleh perempuan ini itu sesuatu yang sangat berarti. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa selama Injil diberitakan di seluruh dunia, maka itu akan disebutkan semua yang dilakukan oleh perempuan ini. Semua orang akan mengingat perempuan ini. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Sebagai contoh, berikan yang terbaik kepada Yesus. Hasil kita, kerja keras kita semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan, berikan, persembahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudara.
Kalau saudara mempunyai waktu, berikan waktu saudara, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara mempunyai kepandian, berikan kepandian saudara, kepandian yang terbaik yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Kalau saudara punya kekayaan, berikan kekayaan yang terbaik yang dapat saudara berikan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita punya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah kerja keras. Tidak sesuatu yang hasil kerja yang biasa yang diberikan. Kerja keras, kerja maksimal, kerja yang terbaik itu kita berikan kepada Tuhan, saudara ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, seorang petani yang bekerja keras, sekali lagi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi yang menikmati hasil usaha yang pertama kali adalah orang yang bekerja keras. Petani yang bekerja keras, dia yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara sekalian, siapa yang boleh menikmati hasil usaha? Yang bekerja keras. Tuhan mengerti ini, saudara. Maka ketika kita bekerja keras, tentu hasil panen akan melimpah. Hasil yang terbaik, yang terbanyak, yang maksimal akan dihasilkan dari kerja keras. Dan yang akan menikmati semuanya itu, yang pertama kali adalah si petani yang bekerja keras itu. Jadi Alkitab mengatakan dan mendorong kita seperti petani tersebut, kita juga harus bekerja keras. Jangan santai apalagi mendekati kedatangan Yesus. Kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kerjakan dengan kerja keras. Ya, kerjakan dengan kerja keras sehingga hasilnya adalah yang terbaik. Di dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi saudara akan diberikan kedudukan sebagai orang yang berkuasa, orang yang memimpin kalau kita rajin. Hanya tangan orang rajin yang bisa memegang kekuasaan. Jadi kalau saudara ingin dijadikan seorang pemimpin, kita harus menjadi orang yang rajin. Bukan pemalas seperti dalam bacaan kita tadi. Hanya orang yang mau bekerja keras, hanya orang yang mau rajin bekerja terus secara maksimal, itu yang akan diberikan jabatan sebagai seorang pemimpin. Kalau orang yang malas, dia tidak akan berhasil sebagai seorang pemimpin. Hanya pekerja keras yang akan bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya kenapa kekuasaan diberikan pada orang yang rajin, bukan orang yang malas. Kekuasaan hanya layak diberikan pada orang yang bekerja keras, pada orang yang bekerja secara maksimal akan diberikan kedudukan sebagai seorang pemimpin, saudara. Kemudian Amsal 10 ayat 4 juga mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi saudara, orang bisa menjadi kaya karena dia bekerja dengan rajin, karena dia bekerja dengan keras, karena dia bekerja dengan maksimal, saudara. Sehingga dia bisa mengumpulkan kekayaan, mendapatkan hasil demi hasil ditabung sehingga dia bisa menjadi kaya. Karena keuletan, karena ketekunan itulah yang membuat kekayaan itu bisa berhasil dikumpulkan dengan baik. Tetapi orang yang malas tidak akan mendatangkan kekayaan. Dikatakan di sini, tangan yang lamban membuat miskin. Kenapa banyak orang miskin? Karena mereka malas bekerja. Mereka tidak ulet dalam bekerja. Mereka tidak tekun dalam bekerja. Mereka tidak rajin bekerja, tidak kerja maksimal, tidak kerja keras. Sehingga di sini disebutkan mereka menjadi miskin karena sangat lamban. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan kita, dalam ayat 11 dikatakan bagi orang yang pemalas, datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi orang yang malas maka akan datang kemiskinan. Kemudian juga bukan cuma datang kemiskinan, juga datang kekurangan seperti orang yang bersenjata.
Jadi bukan cuma kemiskinan, tapi kekurangan. Hidupnya serba miskin, serba berkekurangan. Karena malas, tidak bekerja keras. Karena tidak bekerja secara maksimal. Dan tidak memberikan hasil kerja yang terbaik. Tidak kerja yang rajin, saudara. Tapi Alkitab katakan, sikap mental pertama yang bisa kita teladani dari semut adalah sifat mental kerja kerasnya. Bekerja sepanjang musim panas supaya bisa menikmati hasil sepanjang musim dingin, di mana semut tidak lagi bisa bekerja. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ini adalah suatu rahasia keberhasilan hidup kita, yaitu kerja keras. Nah, saudara, kita lihat sikap mental yang kedua yang diteladankan oleh semut ini pada kita, yaitu sifat jangan menyerah atau tidak menyerah terhadap kesulitan atau hambatan rintangan apapun, saudara. Nah, suatu kali Winston Churchill, dia seorang perdana menteri Inggris, dia seorang perwira militer yang memimpin Inggris meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Satu kali ditanyai oleh seseorang, apa rahasia keberhasilan karirnya? Dia cuma menjawab, never give up. Jangan pernah menyerah. Itu adalah rahasia keberhasilan karir dari seorang yang bernama Winston Churchill. Karena kehebatannya, seorang pelukis menjuluki dia sebagai the roar lion, singa yang mengaum. Itu julukan daripada Winston Churchill, the roar lion, singa yang mengaum, saudara. Keperkasaannya sangat luar biasa, kerja kerasnya luar biasa, tidak mau menyerah, saudara, dalam setiap apapun, sehingga dia membawa kemenangan dalam perang. Dia berhasil memimpin angkatan perang daripada Inggris, waktu itu masih bernama Britania Raya, sehingga mencapai kemenangan demi kemenangan. Bahkan karir politiknya sangat luar biasa. Dia akan menjadi perdana menteri, pernah menjadi anggota parlemen, saudara. Ini adalah suatu keteladanan dari Winston Churchill, bahwa dia tidak pernah menyerah atas keadaan apapun. Kesulitan sesulit apapun, dia tidak pernah menyerah, dan dia bisa mengatasi kesulitan itu. Demikian juga, saudara, contoh yang kedua yang mungkin saudara juga kenal, namanya adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic ini pernah memberikan satu pernyataan tentang bagaimana dia tidak pernah menyerah ketika menghadapi kegagalan, saudara. Dia katakan begini, if I fail, I try again and again and again. Jadi kalau saya terjemahkan, apabila saya gagal, saya coba lagi dan lagi dan lagi. Ini adalah sifat pantang menyerah terhadap kegagalan apapun, saudara. Bisa saja orang gagal. Bahkan orang katakan kesuksesan itu terjadi melalui kegagalan. Tidak ada orang yang langsung sukses, saudara. Kadang-kadang kita menjumpai kegagalan di tengah perjalanan sukses kita. Tapi bagaimana sikap mental kita ketika menghadapi kegagalan, itu menentukan keberhasilan kita ke depan. Kalau kita menyerah dengan kegagalan, kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita tetap mencoba lagi, bangkit lagi dari kegagalan, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu sebabnya kenapa Nick Vujicic katakan, ketika saya gagal, saya coba lagi dan lagi dan lagi. Itu prinsip hidupnya. Kenapa Nick Vujicic itu bisa berhasil? Kalau saudara lihat keadaan fisiknya, sebetulnya tidak menunjang. Karena dia lahir tanpa lengan dan tanpa tungkai kaki. Jadi dia tidak punya lengan dan tidak punya tungkai kaki. Ada telapak kakinya, tapi tidak tumbuh sempurna, saudara. Tungkai kakinya tidak ada. Dan ini yang dikenal dengan sindrom tetra amelia. Situasinya dia sebetulnya tidak menunjang bagi orang yang mau berhasil.
Tapi karena sikap mental yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah terhadap kegagalan, membuat dia orang yang berhasil, bahkan sangat berhasil. Keadaan fisik tidak bisa menghalangi keberhasilannya. Dia dikenal sebagai seorang penginjil yang sudah berkeliling dunia. Dia juga dikenal sebagai seorang pengkhotbah, saudara. Dia juga dikenal seorang motivator kelas dunia. Dan dia sudah berkeliling lebih dari 44 negara dan 5 benua. Belum tentu orang yang tubuhnya itu tidak cacat, yang normal, punya keberhasilan seperti Nick Vujicic yang tubuhnya cacat, saudara. Dia menjadi motivator kelas dunia yang diundang di mana-mana, membangkitkan rasa putus asa dari orang-orang cacat di seluruh dunia, membangkitkan rasa putus asa daripada para siswa-siswa yang belajar di sekolah. Orang yang cacat pun bisa berhasil, maka terpacu semangat mereka untuk belajar, untuk sekolah dengan benar, sehingga dia akhirnya terbangkitkan semangatnya untuk sekolah dengan rajin, dengan melihat apa yang diberikan contoh teladan kehidupan dari Nick Vujicic ini. Jadi kecacatannya tidak menghalangi keberhasilannya. Bahkan kalau saya lihat pengalaman hidupnya sangat luar biasa, saudara. Dia yang asalnya dari Australia, lahir di Melbourne, saudara, dan dia lulus dari Universitas Griffith. Itu usianya sangat muda, 21 tahun, dengan 2 gelar kesarjanaan. Bayangkan, usia 21 tahun lulus dari Universitas Griffith dengan 2 gelar kesarjanaan, yaitu sarjana dalam bidang akuntansi dan sarjana dalam bidang perencanaan keuangan. 2 gelar sekaligus dia raih dalam usia yang sangat muda, dalam 21 tahun. Dia menulis buku yang sangat laris, Life Without Limit, hidup tanpa batas, yang diterbitkan pada tahun 2010, saudara. Itu buku yang sangat laris sekali dan dicetak di mana-mana, termasuk juga di Indonesia. Sudah dialihbahasakan ke Indonesia, dan buku itu sangat laris, memotivasi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang malas, saudara, supaya bisa bangkit kembali untuk tetap merubah hidupnya. Karena hidup itu bisa dirubah, saudara, dari kemauan kita, apakah mau berubah atau tidak. Itu sangat menentukan. Sehingga judul dari buku itu adalah Kehidupan Tanpa Batas. Kita bisa berubah kalau kita mau berubah. Amin, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu bisa berubah kalau Bapak Ibu mau berubah. Dia punya istri yang sangat cantik, keturunan Jepang, namanya Kanae Miyahara. Kecantikannya sangat luar biasa, saudara, sampai orang juga heran bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik. Dia menjadi satu keluarga yang bahagia dengan 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Kiyoshi James Vujicic, kemudian Olivia May Vujicic, Eli Laurel Vujicic, dan Dejan Levi Vujicic. Ada 4 orang anak. Dia bahagia sekali, saudara. Dia hidup berkecukupan, dan setelah menikah dia tinggal di California. Nah, saudara sekalian, saya melihat contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang tidak pernah menyerah terhadap hambatan apapun dalam hidupnya, bahkan hambatan kecacatan fisiknya. Dia tidak menyerah, saudara. Nick Vujicic ini memberikan satu wisdom word, kata-kata bijaksana yang mungkin sangat berguna untuk kita dengarkan. Kata-kata itu berbunyi demikian: aku tidak dapat menepuk pundakmu dengan tanganku untuk meyakinkanmu, tetapi aku bisa bicara dari hatiku. Dia tidak punya lengan, tentu saja dia tidak bisa menepuk pundak saudara untuk meyakinkan saudara. Tapi dia katakan, aku bisa bicara dari hatiku. Jadi hati Nick Vujicic berbicara kepada saudara, jangan menyerah. Sesulit apapun kehidupanmu itu dirasakan, selalu ada harapan. Sangat luar biasa, saudara. Sesulit apapun kehidupanmu dirasakan, selalu ada harapan.
seburuk apapun rintangan yang muncul, pasti ada hari-hari yang lebih baik di depan. Jadi saya ulangi lagi, seburuk apapun rintangan yang muncul, pasti ada hari-hari yang lebih baik di depan. Seberat apapun cobaan yang datang, kau pasti dapat melaluinya. Seberat apapun cobaan yang datang, kau pasti dapat melaluinya. Menunggu adanya perubahan tidak akan mengubah apapun. Membulatkan tekad untuk bertindak sekarang akan mengubah segalanya. Ini suatu kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Dia katakan sesulit apapun kehidupan kita itu dirasakan, selalu ada harapan bagi orang yang tidak pernah menyerah. Bahkan seburuk apapun rintangan yang muncul di depan kita, pasti ada hari yang lebih baik di depan kita. Asal kita punya mental tidak pernah menyerah. Seberat apapun cobaan yang datang, kita pasti dapat melaluinya kalau kita tidak pernah menyerah, saudara. Menunggu perubahan tidak akan mengubah apapun. Kalau mau sekarang kita berubah, jangan menunggu perubahan lagi. Sekarang tetapkan bahwa saya mau berubah sekarang. Saya akan mengubah sikap mental saya yang mudah menyerah. Saya akan mengubah sikap mental saya yang pemalas. Dan saya sungguh-sungguh akan merubah sifat saya, sehingga saya punya mental tidak menyerah. Seperti Winston Churchill, seperti Nick Vujicic. Tidak ada yang sanggup menahan untuk dia berjalan terus, untuk dia tidak menyerah atas segala keadaan apapun. Cacat fisik tidak bisa menghalangi, saudara. Rintangan sesulit apapun, seberat apapun tidak bisa menghalangi. Itulah sebabnya kenapa saya katakan sikap mental yang kedua ini yang dapat kita teladani dari semut yang tidak pernah menyerah, selalu bekerja terhadap apapun juga rintangan yang ada. Sekalipun mungkin dia menghadapi rintangan yang berat, mungkin makanan itu adalah makanan yang berat yang tidak mungkin dia angkat sendirian. Dia akan cari bantuan, panggil teman-teman supaya angkat makanan itu bisa diangkat bersama-sama. Memang semut itu punya kemampuan mengangkat beban beberapa kali dari berat tubuhnya, saudara. Tapi kalau terlalu berat memang harus dibutuhkan kerjasama. Nah itu saudara perhatikan, sikap mental pertama kerja keras, sikap mental kedua jangan menyerah. Itu sudah diberikan Pak sebagai teladan dari semut kepada kita, sehingga Amsal katakan kita harus belajar kepada semut. Nah sebagai contoh terakhir saudara, saya akan berikan gambaran tentang Thomas Alva Edison. Ini adalah penemu dan seorang pengusaha. Ketika dia dalam masa-masa kecilnya, dia selalu mendapat nilai yang buruk di sekolah, sehingga dia berhenti dari sekolah dan diajar oleh ibunya di rumah. Tapi itu tidak menghalangi untuk dia sukses. Dia baca buku-buku pengetahuan di rumah, saudara. Dia tidak memandang bahwa kesulitan yang dia hadapi dan menerima pelajaran di sekolah sebagai hambatan yang tidak bisa dia tembus. Dia terus belajar sehingga menjadi seorang penemu. Bukan cuma satu barang yang ditemukan, bermacam-macam barang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Yang paling terkenal adalah dia penemu lampu listrik. Kita bisa menikmati lampu listrik itu pertama kali karena ide dari Thomas Alva Edison. Dia yang menemukan lampu listrik yang pertama kali. Bahkan dia juga menemukan mesin telegraf. Dia menemukan fonograf. Dia juga menemukan proyektor film. Dia menemukan, saudara, sangat luar biasa. Yang orang-orang yang menganggap dia bodoh, tidak bisa menanggap pelajaran, tapi karena sikapnya pantang menyerah, terus belajar, akhirnya dia bisa menembus semuanya, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi penemu dari berbagai macam barang yang orang lain tidak bisa lakukan itu. Dia menggunakan satu kalimat baik sekali, kalimat bijaksana yang dia katakan mengingatkan kita, I haven't failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Itu artinya saya tidak gagal, saya telah menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja.
Artinya saudara, ketika dia lakukan percobaan-percobaan, 10.000 kali dia mencoba, ternyata belum membuahkan hasil. Tapi dia katakan itu bukan kegagalan. Saya tidak gagal, tetapi saya menemukan 10.000 cara yang membuat penemuan ini tidak bekerja. Jadi dia tidak mengulangi lagi ke 10.000 cara itu. Dia katakan saya berhasil menemukan 10.000 cara yang membuat penemuan ini tidak bekerja. Dia ambil cara yang lain dan akhirnya dia menemukan dan berhasil penemuan itu bekerja. Jadi sebetulnya tidak ada kegagalan, saudara. Kegagalan itu cuma suatu langkah awal, pijakan untuk kita bisa sukses. Bahkan ada satu perkataan mengatakan, you never know how close you are. Never give up on your dream. Artinya saudara, kamu tidak pernah tahu seberapa dekat kamu. Jangan menyerah terhadap impian-impianmu. Mungkin kita menginginkan suatu impian, suatu cita-cita. Mungkin saudara tidak tahu seberapa dekat sudah saudara dengan cita-cita saudara. Makanya dikatakan jangan menyerah terhadap impianmu. Ini digambarkan dengan seorang penggali tambang yang menggali tambang untuk mencari batu permata. Dia gali begitu dalam, tapi dari hari ke hari sampai minggu demi minggu, ternyata cuma tanah yang dia gali. Akhirnya dia putus asa. Kemudian dia menyerah, dia tinggalkan galian tambang itu. Dia berpikir tidak ada gunanya saya menggali tambang ini karena tidak ada satu batu permata pun yang dia dapatkan. Dia tinggalkan galian tambang itu. Lalu ada orang lain yang melihat galian tambang dan dia mencoba menggali. Tahukah saudara, hanya tinggal tebal beberapa kaki saja, dia cangkul-cangkul 10 kali cangkulan, di situ ada batu permata. Coba kalau penggali tambang yang pertama tidak menyerah, dia yang menikmati hasil batu permata itu. Sedangkan penggali tambang kedua, dia cuma tinggal mengerjakan sisanya. Tinggal sedikit sekali tambang batu permata itu sudah tersedia, saudara. Dia gali cuma berapa feet saja tebalnya, dia sudah dapatkan batu permata. Mungkin saudara juga sudah berdoa, mengharapkan suatu impian mungkin. Saudara tidak tahu seberapa dekat saudara dengan impian saudara. Mungkin tinggal sedikit sekali, saudara akan dapat. Jangan menyerah. Tetaplah terus berdoa. Jangan menyerah, tetaplah terus berusaha. Saudara akan mendapatkan impian saudara. Amin. Nah, saya akan memberikan satu rangkuman bagaimana sikap mental yang harus kita miliki supaya menjadi orang yang berhasil. Yang pertama adalah sikap kerja keras. Kerja keras, berikan yang terbaik. Berikan yang paling maksimal yang dapat saudara lakukan. Kerja dengan rajin, dengan ulet, dengan tekun, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Yang kedua, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah dengan kegagalan apapun yang saudara alami. Ketika saudara gagal, saudara harus mencoba. Saudara harus mencoba. Saudara harus mencoba. Saya akan bacakan ayat yang terakhir sebagai kesimpulan. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini bagus sekali saudara, supaya kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus bekerja dan bekerja. Dikatakan di sini 7 kali orang benar jatuh dan ia harus bangun kembali. 1 kali jatuh bangun, 2 kali jatuh bangun, 3 kali jatuh bangun, 4 kali jatuh bangun, terus sampai 7 kali jatuh pun kita bangun. Artinya jangan pernah menyerah. Amin. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam acara perjamuan suci. Silakan saudara boleh persiapkan roti dan anggur saudara. Kita akan doakan. Tuhan, hamba doakan roti ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti ini. Ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Yesus.
Demikian juga di depan ini ada anggur Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anggur ini. Anggur ini bukan anggur biasa, tetapi darah Yesus Kristus. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah-Mu ada kuasa, yaitu kuasa kebangkitan yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita akan makan tubuh dan minum cawan darah Yesus, kita akan buka bersama-sama bacaan Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan mengatakan, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ini, kita menguji diri kita, apakah masih ada dosa yang belum kita bereskan. Mari kita bereskan, minta ampun atas dosa-dosa kita, supaya saudara dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, supaya saudara tidak mendapatkan kutuk tetapi berkat, supaya saudara tidak menjadi lemah, supaya saudara tidak menjadi sakit, supaya tidak meninggal dunia, karena saudara itu tidak membereskan segala dosa-dosa saudara, melecehkan tubuh dan darah Yesus. Mari kita hormati tubuh dan darah Yesus. Kita angkat saudara roti ini dengan tangan kanan ke atas, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus boleh menjamah setiap jemaat yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang ada hidup dalam kutuk, Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat Tuhan. Yang berdosa menerima pengampunan dosa. Bahkan yang menjadi musuh Allah, Engkau ubah kembali, angkat kembali menjadi anak-anak Allah. Ada pemulihan yang terjadi, ada restorasi yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan semua jemaat diingatkan supaya kami punya dua sikap mental yang positif, yaitu sikap yang pertama, sikap kerja keras, kerja maksimal, kerja yang terbaik Tuhan. Dan yang kedua, kami punya sikap mental, jangan menyerah. Seberat apapun rintangan yang ada, sesulit apapun tantangan yang ada, kami tidak akan pernah menyerah. Sekalipun mungkin dalam perjalanan kami menemui kegagalan, tapi kami tetap tidak akan menyerah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau 7 kali orang benar jatuh, dia harus bangkit juga 7 kali. Kami tidak akan pernah menyerah dengan keadaan kami Tuhan. Kami akan bangkit, kami akan merubah hidup kami. Karena cuma kami sendiri yang bisa merubah hidup kami Tuhan. Dan kami ingin berubah sekarang ini Tuhan. Roh Kudus akan jamah setiap hati, lawat setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berikan berkat yang berkelimpahan kepada seluruh jemaat. Melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberkati kepada seluruh jemaat Tuhan. Sehingga baik berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani Engkau curahkan pada seluruh jemaat. Tuhan juga berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh seluruh jemaat untuk menunggu pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan punya cara, segala macam cara untuk memberkati jemaat. Sekalipun dalam situasi kondisi apapun dalam masa pandemi COVID-19 ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala usaha saudara, Tuhan memberkati segala pekerjaan saudara, Tuhan memberkati segala pelayanan saudara, Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang, Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi, Tuhan berkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, Tuhan berkati saudara dengan perlindungan dari Allah, dan Tuhan berkati saudara dengan penyertaan-Nya sampai selama-lamanya. Tuhan tolong semua jemaat, jadikan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan yang boleh membawa kemuliaan Tuhan dimanapun jemaat itu berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai seluruh jemaat mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.